Ya, selamat siang adik-adik semua dan juga Bu Dian. Sebelumnya untuk hari ini perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lucky Andika Pratama. Di sini saya akan mengisi materi TKA mengenai bahasa Indonesia khususnya. Jadi nanti mohon kerjasamanya untuk diikuti dengan baik karena walaupun materinya bahasa Indonesia, tapi tetap untuk persiapan TKA semua itu nanti penting gitu. Nggih. Baik, untuk share screen-nya sudah terlihat ya. Jadi, untuk kesempatan kali ini kita coba untuk membahas beberapa soal terlebih dahulu, karena eh, teks-teks dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat amat banyak nanti. Terus nanti di pas TKA juga akan ada banyak sekali bacaan-bacaan gitu. Nah, untuk kali ini kita coba bahas sedikit-sedikit tentang soalnya nanti seperti apa kira-kira untuk TKA. Seperti itu, nggih. Jadi, eh, nanti kita coba 1 sampai 5 kita bahas terlebih dahulu. Apabila ada ada feedback, nanti coba saya berikan umpan balik apabila ada pertanyaan di sesi nomor 1 sampai nomor 5. Begitu, nggih. Nah, untuk yang nomor 1, ada bacaan seperti ini. Tanpa menunggu diperintah, dengan semampunya dan peralatan seadanya, warga langsung bekerja sama berusaha memadamkan kobaran api yang melanda beberapa rumah. Tanpa diminta pun, warga segera memberikan bantuan berupa apa saja kepada para korban yang rumahnya akhirnya ludes terbakar, meskipun belakangan damkar telah datang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sikap warga dalam teks di atas. Kalau kita membahas sikap warga dalam teks, maka di sini ada opsi A, B, C, D, dan E tentang kata A spontan, B dermawan, C tanggung jawab, D iba, dan E empati. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui mana jawaban yang tepat? Untuk mengetahui jawaban yang tepat, maka kita perlu mengetahui apa sih yang diminta dari teksnya. Nah, di sini yang diminta adalah makna yang ingin disampaikan di teksnya. Untuk mengetahui apa saja jenis makna, jadi jenis makna itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah jenis makna berdasarkan leksikal. Nah, jenis makna leksikal ini adalah makna kata yang sifatnya itu tetap, atau kalau dalam bahasa mudahnya itu makna kata berdasarkan kamus gitu. Nah, contohnya ada kata contoh bapak. Nah, secara arti kata bapak itu maksudnya adalah orang tua, ya, laki-laki atau juga bisa disebut sebagai ayah. Lalu, selanjutnya ada makna kata berdasarkan gramatikalnya.
Makna kata berdasarkan gramatikal ini kalau dalam bahasa sederhananya kita bisa sebut makna kata berdasarkan ketata bahasaannya. Jadi berdasarkan struktur dari kalimatnya. Kalau kita dulu kan pernah belajar subjek, predikat, dan objek gitu ya. Nah, kurang lebih makna gramatikal itu sama seperti itu. Makna kata aki yang muncul akibat peristiwa gramatikal atau ketata bahasaan. Contohnya, bapak, bapak. Nah, di sini kata bapak yang atas dengan bapak yang di bawah itu memiliki makna yang akhirnya berbeda. Untuk yang atas itu kan tadi maknanya orang tua laki-laki. Nah, kalau ada kata bapak-bapak, berarti ini bentuknya jamak, ada lebih dari satu orang. Selanjutnya ada makna denotasi. Nah, makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Baik sebagai kata lepas maupun dalam kalimat. Contoh, contohnya saya terjatuh dari pohon. Nah, di sini kata terjatuh itu memiliki makna yang sesungguhnya. Yang artinya gugur. Lalu yang terakhir ada makna konotasi. Nah, makna konotasi ini kebalikannya dari makna denotasi. Kalau tadi makna denotasi itu kan makna yang sebenarnya, maka makna konotasi itu adalah makna yang memiliki berbagai penafsiran atau eh, maknanya tidak sebenarnya. Makna yang memerlukan berbagai penafsiran atau memiliki makna ganda. Contohnya, nah,
Kalau di atas tadi ada kata terjatuh yang memiliki makna sebenarnya gugur. Maka saya kasih contoh lagi, kata jatuh tapi maknanya berbeda. Nah, ada kalimat nilai budi jatuh akibat tidak belajar. Jatuh yang dimaksud di sini bukan jatuh seperti makna di atas, yaitu gugur, tapi berubah maknanya menjadi gagal atau tidak sukses. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis makna, maka untuk menjawab soal di atas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu arti dari setiap kata di bawah ini, gitu. Contohnya spontan. Kira-kira spontan artinya apa ya? Kalau berdasarkan KBBI, spontan itu artinya tanpa dipikirkan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Terus ada kata dermawan. Kalau dermawan ini berdasarkan kamus, artinya adalah pemurah hati atau suka beramal. Lalu ada kata tanggung jawab. Nah, kata tanggung jawab memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Terus ada kata iba. Iba berdasarkan kamus artinya adalah berbelas kasihan. Terus yang terakhir ada kata empati. Berdasarkan kamus itu memiliki makna keadaan mental yang sesuai dengan orang lain atau memiliki perasaan yang sama terhadap orang lain. Nah, setelah kita menelusuri setiap apa namanya arti atau makna dari setiap kata-kata, maka kita harus mencari mana pendekatan yang lebih tepat. Nah, di sini yang diminta adalah sikap warga berdasarkan teks. Nah, kata kuncinya maka kita lihat dari paragraf pertama. Biasanya kalau kita menyusun suatu paragraf itu kan ada yang namanya ide pokok dan ide pendukung. Nah, ide pokok itu uh, munculnya biasanya ada di awal kalimat. Nah, di sini ada kata tanpa menunggu diperintah. Dan dengan semampunya dan peralatan seadanya, warga langsung bekerja
sama. Nah, di sini yang dimaksudkan warganya, warganya tanpa menunggu diperintah. Terus ada kata lagi di kalimat kedua, tanpa diminta pun. Nah, tanpa diminta pun dan tanpa menunggu diperintah, ini memiliki makna yang sama. Nah, kira-kira mana yang mendekati dua kalimat ini dengan pengertian dari jawaban? Maka yang paling mendekati adalah yang A, yang spontan. Jadi, untuk nomor satu, jawabannya adalah yang spontan. Gitu ya. Nah, ini nanti eh, kan kita juga nggak akan tahu apa namanya Indonesia terus bagaimana artinya yang sesuai dengan kamus. Maka kita harus nambah lagi perbendaharaan kata kita dalam bahasa Indonesia. Nggak cukup dari kata-kata yang sering kita dengarkan, tapi juga kata-kata yang kurang kita pahami. Jadi sering-sering apa? Sering-seringlah membaca gitu. Nah, membaca apa? Tidak harus membaca buku, kalian bisa membaca berita, membaca artikel, dan lain sebagainya yang sekiranya menarik untuk kalian baca. Bisa juga membaca novel, membaca cerita pendek, dan lain sebagainya. Itu nanti, kalau kalian menemukan ada kosakata baru yang kalian belum pahami, maka kalian catat, terus kalian cari maknanya dalam kamus bahasa Indonesia. Gitu. Jadi, kalau kita kategorikan soal pertama, ini tadi masuknya ke dalam jenis makna leksikal, yaitu makna berdasarkan kamus. Gitu. Baik, selanjutnya, nomor dua, ada soal seperti ini. Yang tidak sesuai dengan isi teks di atas. Maka, coba kita cari tahu mana yang tidak sesuai dengan teksnya. Bacanya seperti ini. Pada umumnya, ada orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Faktanya, semua obat adalah racun kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Obat bisa dibeli di apotek atau toko-toko terdekat. Dengan demikian, masyarakat harus berhati-hati dalam mengonsumsi obat, yakni dengan memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Masyarakat menaruh harapan besar akan obat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat akan obat. Nah, kalau mau mencari makna yang tidak sesuai dengan teks, maka kita harus tahu kira-kira mana kata-kata yang tidak ada atau kurang tepat berdasarkan jawabannya. Gitu. Kita lihat di yang nomor A. Di sini yang dinyatakan adalah setiap orang. Setiap orang memandang obat bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, di sini di dalam bacaan ada kata pada umumnya. Nah, pada umumnya itu memiliki arti kebanyakan orang. Jadi, tidak setiap orang. Nah, sedangkan di sini itu yang diminta adalah setiap orang. Jadi, dari sini kita langsung bisa menarik kesimpulan bahwa jawabannya yang A. Terus coba kita analisis dulu untuk yang B, C,
D dan E ya. Jadi nanti biar lebih mantap juga. Di sini ada kata semua obat adalah racun kecuali diminum berdasarkan dosis. Nah, ini ada dalam teksnya gitu. Jadi ini sesuai ya. Yang B, nih di sini ada kata faktanya, semua obat adalah racun kecuali diminum dengan dosis yang diizinkan. Terus untuk yang C, masyarakat umum kurang memahami efek samping obat. Nah, di sini juga ada dalam teksnya. Nih, diperkuat dengan kalimat namun hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat akan obat. Gitu. Terus yang D, masyarakat harus berhati-hati mengonsumsi obat. Ini juga ada dalam teks. Terus yang E, harapan dan pengetahuan masyarakat akan obat tidak sebanding. Ini juga ada dalam teks. Jadi yang tidak ada dalam teks itu jawabannya yang A. Di sini ada kata setiap orang memandang obat bisa menyembuhkan segala penyakit. Padahal yang di sini itu adalah pada umumnya atau kebanyakan orang, tidak setiap orang. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, simpulan teks di atas. Nomor 3 diminta untuk mencari simpulan. Nanti pada saat kalian menemukan pertanyaan tentang simpulan, maka kalian tidak perlu membaca seluruh soalnya, kalian cukup membaca paragraf terakhir. Biasanya simpulan itu terdapat pada paragraf terakhir. Gitu. Nah, di sini kesimpulannya yang mana berarti? Nih, kesimpulannya yang kalimat terakhir. Masyarakat menaruh harapan besar akan obat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat akan obat. Nah, di sini yang A, masyarakat umum menilai bahwa obat dapat menyembuhkan segala penyakit. Ini ada di awal paragraf. Jadi ini bukan simpulan, tapi ini adalah ide pokok. Tidak setiap obat mencantumkan dosis yang tepat dalam pengonsumsiannya. Ini ada di ide pendukung. Terus yang C, minum obat seperti minum racun meskipun sudah sesuai dengan dosis yang diizinkan. Ini salah ya. Ini nggak ada dalam bacaan. Yang D, setiap masyarakat harus memperhatikan dosis saat mengkonsumsi obat agar tidak teracuni. Yang E, tidak setiap obat memiliki efek samping dan dapat menyembuhkan penyakit. Ini salah, berarti jawabannya yang mendekati dengan kesimpulan adalah yang D. Nah, selanjutnya di sini nomor 4 ada pertanyaan seperti ini. Kalimat yang tidak koheren dalam teks di atas. Apa sih kalimat koheren itu? Nah, saya kasih apa namanya penjelasan terlebih dahulu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada istilah yang namanya kohesi dan koherensi. Nah, untuk kohesi itu adalah
kepaduan bentuk atau struktur dalam sebuah teks. Sedangkan koherensi itu memiliki pengertian kepaduan makna atau ide dalam sebuah teks. Jadi, perbedaannya kalau yang kohesi itu berdasarkan strukturnya, kalau yang koherensi itu berdasarkan maknanya. Nah, kohesi ini berkaitan dengan gramatikal. Kohesi berkaitan dengan penggunaan kata-kata dan frasa secara gramatikal dan leksikal. Nah, dalam kohesi itu yang sering muncul ada yang namanya pengulangan atau repetisi. Pengulangan atau repetisi ini eh, maksudnya adalah mengulang kata kunci atau frasa tertentu untuk mempertegas atau menjaga fokus dari suatu kalimat. Nah, contohnya, contohnya, Budi membeli buku baru. Buku itu sangat mahal. Jadi di sini yang diulang ada kata buku. Kenapa harus diulang? Ini untuk memberikan apa namanya? Mempertegas atau menjaga fokus dari apa yang sedang dibahas gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya kata ganti. Nah, kata ganti ini menggunakan kata ganti orang pertama bisa, orang kedua bisa, ataupun orang ketiga. Jadi, bisa menggunakan kata ia, mereka, itu, atau di sana.
Contohnya, hmm, ayah pergi ke bengkel. Ia sedang memperbaiki sepeda motornya. Nah, kata ia di sini itu digunakan untuk mengarah kepada kata ganti ayah di sini. Jadi, eh, ayah itu bisa digantikan dengan kata ia untuk memperkuat kohesinya atau kepaduan bentuk dan strukturnya. Terus selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi ini juga bisa digunakan dalam kohesi, atau kalau kita sering sebut sebagai kata hubung. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya tentang kata hubung. Jadi, kata hubung itu ada banyak sekali jenisnya. Ada konjungsi berdasarkan waktu, ada konjungsi yang lain juga. Jadi, saya langsung kasih contoh saja. Contohnya, hujan turun deras sehingga jalanan menjadi banjir. Nah, di sini kata hubung yang digunakan adalah kata sehingga. Nanti biasanya eh, kita juga harus disuruh mencari kata hubung atau konjungsi yang paling tepat berdasarkan bacaan, gitu. Jadi dipelajari juga nanti konjungsi itu ada banyak, terus masuknya nanti ke konjungsi apa saja itu nanti ada, gitu. Tapi hari ini kita coba fokus ke koherensi dulu karena yang diminta di sini nanti ada koheren. Nah, kohesi atau koherensi ini itu kita diminta untuk menentukan bacaan yang runtut, baik sesuai dengan ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, jadi koherensi itu kita diminta untuk memastikan bahwa semua gagasan kalimat dalam paragraf atau teks saling berhubungan secara logis dan membentuk satu kesatuan yang masuk akal. Itu. Jadi kalau kohesi tadi itu kita mencari apakah strukturnya sudah benar, termasuk tanda baca, termasuk penggunaan kata ganti, konjungsi, dan lain sebagainya. Kalau koheren, kita diminta untuk mencari tahu apakah teks tersebut sudah berdasarkan pada gagasan utama atau saling terhubung dengan
ide pokok begitu. Jadi kalau ada kalimat yang tidak terhubung dengan ide pokok atau tidak sesuai dengan ide pokok, maka itu dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut tidak koheren begitu. Jadi kita coba lihat di bacaan, manakah dari bacaan ini yang tidak koheren atau tidak sesuai dengan ide pokoknya. Nah, tadi kan ide pokoknya yang ini, yang kalimat pertama. Nah, lalu kita berarti tinggal mencari ide pendukung mana yang tidak cocok gitu. Di sini yang diminta itu adalah membahas sebagai obat sesuatu yang ajaib dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Berarti kalau ide pokok pertama membahas tentang obat, maka pendukungnya juga harus obat. Tapi disesuaikan lagi dengan ide pokok. Nah, pendukung di sini faktanya semua obat adalah racun kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Ini masih bisa nyambung ya dengan ide pokoknya. Berarti bukan. Berarti kalimat satu ini tadi kan ide pokok. Kalimat dua sebagai ide pendukung yang sesuai. Terus kita lihat di kalimat ketiga. Obat bisa dibeli di apotek atau toko-toko terdekat. Nah, kita garis bawahi untuk kalimat yang ini. Ada kata obat bisa dibeli di apotek atau toko-toko terdekat. Padahal yang dibahas sebelumnya itu adalah tentang bagaimana kita harus meminum obat sesuai dengan dosis yang tepat. Terus kenapa kok kita malah diloncatkan ke pembahasan lain tentang obat itu bisa dibeli di apotek atau toko-toko terdekat? Maka di sini kalimat ini itu tidak sesuai dengan ide pokok yang ada. Jadi untuk kalimat yang tidak koheren dalam teks tersebut itu adalah kalimat yang ketiga. Jawabannya yang C. Nah, untuk kalimat keempat, dengan demikian masyarakat harus berhati-hati dalam mengonsumsi obat, yakni dengan memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Nah, ini bisa nyambung dengan kalimat yang kedua ya. Jadi kalaupun kalimat ketiga ini kita buang atau kita hapus, nanti pembahasannya masih bisa nyambung. Terus yang terakhir, ini juga termasuk simpulan, menyimpulkan keseluruhan dari teksnya. Jadi untuk kalimat keempat dan kelima bisa kita katakan benar. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, di sini ada pertanyaan seperti ini. Yang dimaksudkan dengan harapan besar dalam paragraf tersebut di atas ialah kita cari kata yang ada harapan besar di teks ini. Nah, di sini harapan besar itu ada di kalimat terakhir. Masyarakat menaruh harapan besar akan obat. Masyarakat menaruh harapan besar akan obat.
harapan besar. Nah, di sini maksud dari harapan besar atau makna dari harapan besar itu kira-kira apa? Harapan besar itu bisa kita maknai sebagai harapan agar apa? Penyakitnya bisa sembuh dengan cepat akibat obat, begitu. Jadi, harapan besar yang dimaksud di sini itu adalah harapan sembuh akan penyakitnya. Jawabannya yang A, itu. Kalau yang mudah mendapat obat, ini kurang tepat. Di sini kita bisa sambungkan, masyarakat menaruh harapan besar akan obat. Berarti masyarakat mudah mendapatkan akan obat, maka nggak nyambung. Terus bisa membeli obat, juga tidak nyambung. Bisa mengonsumsi obat, kurang tepat juga. Pemahaman akan penyakitnya juga kurang tepat. Maka harapan besar yang diminta di sini adalah harapan akan kesembuhan dari penyakitnya akibat dari obat. Begitu. Nah, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya beri kesempatan untuk bertanya, bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand juga. Ayo silakan anak-anak, jika ingin bertanya. Belum ada? Ya, sepertinya belum ada yang bertanya ya. Jadi, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5, nanti apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh pada saat saya sudah selesai menjelaskan, nanti boleh untuk bertanya. Nah, selanjutnya, sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih mudah apabila dipraktekkan langsung dalam mengerjakannya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau eh, tidak dikerjakan dulu, maka tidak tahu nanti letak kesalahannya itu ada di sebelah mana. Atau eh, kurang tepatnya dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu ada di sebelah mana. Karena soal-soal bahasa Indonesia itu lebih menipu daripada soal-soal yang lain. Karena jawabannya itu banyak yang mendekati benar. Begitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan soal dari eh, bimbel, saya persilakan untuk coba membuka dulu soalnya untuk nomor 6. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing boleh, atau kalau ada yang membawa laptop juga boleh. Nah, mari kita coba. Saya kasih waktu, coba kalian mengerjakan soal nomor 6, 7, dan 8. Terus nanti coba kita bahas. Gitu ya. Nah, nanti yang benar semua, saya harap nanti menuliskan ya di kolom chat, benarnya nanti benar berapa. Jadi, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata saya kesalahannya ada di sini. Oh, saya kesalahannya ada di nomor 6 tentang ini. Gitu. Jadi saya persilakan untuk coba mengerjakan nomor 1 sampai dengan, mohon maaf, nomor 6 sampai dengan nomor 8 terlebih dahulu. Terus nanti coba kita bahas. Dari 3 soal ini, kira-kira benar berapa? Saya kasih waktu 6 menit, saya rasa cukup ya. Coba dikerjakan 1 soal 2 menit. Nanti kita ulas kembali.
Silakan. Yuk, silakan anak-anak pelajari dulu dan jika ada pertanyaan.
Baik, sudah 6 menit ya teman-teman. Mari kita coba ulas. Nanti setelah saya ulas nomor 6 sampai dengan nomor 8, silakan respon di obrolan atau di chat. Kira-kira yang salah dari 3 nomor tersebut nomor berapa, atau yang benar berapa, terus yang salah yang nomor berapa gitu ya. Nanti saya lihat yang paling banyak yang salah itu di nomor berapa, berarti kita bisa perbaiki pada apa namanya nomor yang salah itu. Baik, kita mulai dari yang nomor 6. Ada bacaan seperti berikut. Banjir di Jakarta diakibatkan oleh sudah tuanya usia gardu pompa fluid. Selain itu, juga belum tertanganinya normalisasi sejumlah sungai, dalam kurung Kali Sunter dan Kali Cipinang, tutup kurung, merupakan penyebab banjir yang melanda sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Kapasitas waduk fluid ini sangat menurun sebagai akibat banyaknya lumpur yang masuk ke situ. Akibatnya, ketika terjadi hujan deras, kapasitas waduk itu untuk menampung air sungai menjadi berkurang. Pertanyaannya, istilah normalisasi dalam paragraf tersebut bermakna. Nah, di sini yang diminta adalah kata normalisasi. Dalam bacaan, normalisasi ada di sini. Konteksnya atau apa yang dibahas di sini adalah banjir yang diakibatkan oleh gardu pompa fluid. Ini ide pokoknya. Maka kita bisa runtut normalisasi di sini yang diminta itu adalah apa? Kalau secara pengertian dulu, normalisasi itu artinya adalah tindakan menjadi normal atau tindakan mengembalikan pada keadaan sebelumnya. Tindakan menjadikan normal atau tindakan mengembalikan pada keadaan. Nah, di sini dari poin A sampai E yang mendekati itu yang mana? Kalau yang A, pemulihan kembali, ya ini mendekati. Yang B, penciptaan saluran, ini kurang tepat karena di sini ada kata penciptaan. Sedangkan di sini yang diminta itu mengembalikan. Terus yang C, penjernihan kembali. Ini bisa. Yang D, peleburan saluran, ini kurang tepat. Yang E, pembuatan tanggul, ini juga kurang tepat karena harus membuat lagi dari awal. Nah, berarti antara A dan E. Kira-kira yang mana yang paling tepat kalau berdasarkan teksnya? Maka kita runtut kembali ide pokoknya tadi apa, terus kalimat pendukung setelahnya yang mengikuti kata normalisasi ini apa. Nah, di sini yang diminta normalisasinya di sini sejumlah sungai seperti Kali Sunter dan Kali Cipinang. Jadi diminta untuk menangani sungai yang ada di Kali Sunter dan Kali Cipinang. Kalau penjernihan kembali, saya rasa ini kurang tepat karena kalau berdasarkan konteks yang diminta di sini dan berdasarkan artinya normalisasi itu kurang tepat. Berarti jawabannya yang pemulihan kembali. Gitu ya. Jadi kalau mau mencari istilah kata
Itu kita lihat dulu berdasarkan istilahnya. Jadi istilah kata, kalau secara pengertian istilah kata itu adalah gambaran kata dengan cermat mengungkapkan suatu konsep-konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi ada bidangnya, gitu. Nah, istilah ini ada dua kelompok, yaitu istilah umum atau istilah yang ada pada kata-kata yang digunakan secara umum dan istilah khusus. Nah, istilah khusus ini itu didasarkan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya, ada istilah dalam bidang pertanian, disinfektan, dan lain-lain, itu kan istilah dalam bidang pertanian. Ada istilah dalam bidang ekonomi, ada istilah dalam bidang seni, agama, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada kata istilah, nanti kita harus melihat konteksnya. Konteks yang dibicarakan dalam bacaan itu tentang apa? Atau secara garis besar, itu istilah khusus dalam bidang apa gitu. Nanti kalau bidangnya bidang kesehatan, berarti pengertian yang diminta itu ya dalam bidang kesehatan. Karena istilah itu juga memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan dari bidangnya. Contoh ya, ada kata identifikasi. Nah, kata identifikasi itu bisa digunakan di berbagai bidang dan memiliki makna yang berbeda bergantung dengan bidangnya. Kalau katanya seperti ini, para siswa sedang mengidentifikasi teks berita yang akan dipresentasikan. Maka maknanya akan berbeda dengan contoh yang lainnya. Dokter sedang mengidentifikasi penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, di sini ada dua kata yang sama, mengidentifikasi. Tapi mengidentifikasi yang diminta di atas dan yang di bawahnya itu memiliki makna yang berbeda. Gitu. Kalau yang mengidentifikasi di atas itu berarti kan siswanya sedang melakukan kegiatan analisis untuk menemukan apa saja yang ada dalam teks bidang nantinya akan dikasihkan. Sedangkan mengidentifikasi yang diminta di contoh di bawahnya ini tentang kesehatan dokter. Jadi dokter sedang mengidentifikasi penyakit dari pasiennya. Jadi yang dianalisis itu penyakit, kalau yang di atas dianalisis tentang pendidikan. Itu bedanya. Nah, lanjut dulu ya, nanti baru ke pertanyaan. Selanjutnya yang nomor 7,
Ada pertanyaan sebagai berikut. Penyebab konflik dalam kutipan cerita tersebut, titik-titik. Nah, yang diminta di sini adalah konfliknya. Nanti pada saat ada bacaan panjang tentang cerita apapun, jadi nanti kalian coba baca dulu pertanyaannya, yang diminta itu apa. Kalau yang diminta orientasi, berarti kalian baca di bagian awal, sesuai dengan struktur dari teksnya. Kalau yang diminta resolusi, berarti kalian baca di bagian resolusi. Kalau yang diminta kode atau terakhir, berarti yang kalian baca cukup yang bagian terakhir. Itu untuk menghemat waktu nantinya, karena kalau kita baca secara keseluruhan, pastinya teks bahasa Indonesia kan terlalu panjang, dan nanti juga akan menyita banyak waktu. Jadi, kalian tinggal tentukan permasalahan apa yang diminta dalam soalnya. Kalau di sini kan yang diminta adalah konflik, dan karena di sini cuma ada satu paragraf, jadi coba kita baca lalu kita analisis. Tapi nanti kalau ada banyak sekali paragraf, jadi nanti kalian tinggal mencari mana yang harus kalian fokuskan dalam dicari jawabannya. Nah, bacaannya seperti ini. Rasanya berat untuk berpikiran bahwa orang terpuji seperti dia bisa melakukan tindakan tak terpuji. Tapi apa boleh? Ada dugaan kuat bahwa paling tidak ia telah berbuat salah yang membuatnya begitu resah. Dan inilah peristiwa yang mengawali dugaan itu. Seperti berulang kali diceritakan ibu, waktu itu kelihatan sekelebat orang. Waktu mau balik, tiba-tiba ada perasaanku yang tidak enak. Lalu saya ke tempat menyimpan kendaraan ayah. Ternyata bukan Darmin. Nah, penyebab konflik itu bisa jadi adalah hal yang menyebabkan konfliknya dipicu. Hal yang menjadi pemicu konflik. Nah, yang diminta itu apa yang menjadi pemicu konfliknya, bukan konflik apa yang sedang terjadi. Itu nanti berbeda ya. Kalau konflik yang terjadi berarti puncak konfliknya. Kalau penyebab konflik berarti sebelum terjadi klimaks. Nah, di sini apa yang menjadi pemicu konflik? Ada option seperti ini. Yang A, terlihat sekelebat orang. B, curiga terhadap seseorang. C, perasaan yang tidak enak. D, membuktikan si pelaku. E, dugaan yang membuat resah. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, di sini kalau yang paling tepat itu jawabannya adalah yang A. Terlihat sekelebat orang. Ada diperkuat dengan kalimat yang ada di teks yang ini. Waktu itu kelihatan sekelebat orang. Lalu kenapa bukan yang curiga terhadap seseorang? Karena kalau curiga terhadap seseorang berarti dia sudah memantau orangnya. Gitu. Kalau yang terlihat sekelebat orang itu kan berarti sekilas pandang atau sekali lihat gitu. Sedangkan kalau sudah curiga itu berarti sudah dipantau orangnya. Kalau perasaan yang tidak enak itu masih perasaannya, belum ada dugaan kuat bahwa itu yang menjadi pemicu konflik. Kalau membuktikan si pelaku itu juga tepat, karena kalau membuktikan si pelaku sama dengan yang curiga terhadap seseorang ini. Terus dugaan yang membuat resah ini masih dugaan, berarti belum bisa memicu konflik. Begitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Terlihat sekelebat orang. Selanjutnya, yang nomor 8. Nah, kita coba lihat soalnya. Yang diminta di sini adalah rangkuman. Rangkuman wacana di atas. Berarti kita diminta untuk merangkum dua wacana atau dua paragraf. Rangkuman itu berbeda
dengan kesimpulan ya teman-teman. Kalau kesimpulan itu kan berarti ada di setiap paragraf atau kesimpulan itu yang menyatakan akhir simpulan dari suatu teksnya. Sedangkan kalau rangkuman berarti kita diminta untuk meringkas. Rangkuman. Rangkuman itu sama dengan ringkasan. Kalau yang diminta rangkuman wacana atau rangkuman dari teksnya, maka bagaimana cara kita mencarinya? Kita tinggal menentukan gabungan dari ide pokok setiap paragrafnya. Itu nanti bisa menjadi ringkasan sebuah wacana. Jadi ringkasan atau rangkuman teks itu adalah gagasan antar kalimat utama di setiap paragraf sesuai dengan urutan dalam teks. Ini. Jadi nanti kalau yang diminta itu adalah rangkuman, maka kita tinggal mencari gagasan pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf yang ada dan disesuaikan dengan urutan di teksnya. Nah, kalau yang A, ratusan warga di 5 desa terisolasi karena tertimbun longsor tanah yang mencapai 20 meter. 4 warganya terkubur hidup-hidup yakni Sugianto, Sunarmi, Lia Kristiana, dan janinnya. Kita lihat di paragraf pertama, ide pokoknya adalah yang ini. Nah, untuk kalimat yang pertama ini sudah benar, tapi kalimat yang kedua itu masih kurang tepat. Terus yang B, ratusan warga di 5 dusun di desa Kerdinan terisolasi karena akses jalan aspal ke 5 dusun tertimbun longsoran tanah. Ini juga kurang tepat karena ini adanya di ide pendukung, bukan di ide pokok. Kalau yang C, mohon maaf, kalau yang B, ratusan warga di 5 dusun di desa Kardinan terisolasi karena akses jalan aspal ke 5 dusun tertimbun longsor tanah. Ya, ini diperkuat dari ini dan ditambahi dengan ini. Berarti ini sudah bisa mewakili satu paragraf. Terus yang kalimat kedua, Kepala Desa Kardinan berharap Pemda setempat segera memberikan bantuan. Ini juga ada di kalimat pertama paragraf kedua. Berarti yang nomor B ini bisa. Kalau yang C, ratusan warga di 5 desa di Dusun Kardinan tertimbun longsor. Kalau yang ini masih kurang lengkap ya. Untuk kalimat pertamanya, untuk kalimat kedua, Kepala Dusun Kardinan berharap Pemda setempat mendatangkan alat berat untuk membebaskan warga yang terkubur hidup-hidup. Kalau yang kalimat keduanya bisa, tapi kalimat pertamanya kurang lengkap. Yang D, ratusan warga di 5 dusun di Desa Kardinan terkubur hidup-hidup oleh timbunan longsor tanah. Ini juga bisa, tapi yang kalimat kedua, Pemda setempat berharap warga memberikan bantuan alat berat untuk membersihkan longsoran sepanjang 20 meter. Nah, di sini salah di ininya. Karena yang di sini ada 8.000 meter, sedangkan di sini 20 meter. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang B.
Nah, dari soal nomor 6, 7, dan 8, coba silahkan sekarang, ya, benar. Silahkan yang benernya tiga, yang semua benar siapa, terus yang salah juga siapa, silahkan coba diketik di teks atau di kolom obrolan. Jadi nanti saya bisa menyimak yang mana kira-kira soal yang masih sulit atau kurang tepat jawabannya. Jadi silakan, semisal nih, salahnya yang nomor 7 berarti ketik aja salah nomor 7 berarti yang lain benar. Atau kalau salah nomor 67 berarti 67 gitu ya. Ya, oke, nomor 7 tadi salah. Terus yang lain? Baik, di sini rata-rata salahnya yang nomor 7 terus yang nomor 8. Berarti untuk yang nomor 6 ini benar ya kebanyakan ya. Nah, ada yang benar semua. Hebat-hebat. Nah, berarti yang masih kesulitan itu ada di nomor 7 dan beberapa nomor 8. Jadi nanti teman-teman untuk menghemat waktu dan juga pengerjaan, kan nanti waktunya akan terbatas ya, terus bacaannya nggak akan sedikit ini, tapi bacaannya nanti full satu teks. Jadi untuk menghemat waktu, teman-teman tinggal melihat pertanyaannya apa ya yang diminta dari teksnya. Kalau yang di sini kan yang diminta penyebab konflik ya, bukan konflik utama. Nah, berarti kita cari tahu penyebab yang menjadikan konfliknya itu apa, berbeda dengan konfliknya itu apa, gitu ya. Nah, kalau di sini yang paling tepat ya yang A ini, gitu. Kalau membuktikan si pelaku, ini sudah nanti masuknya ke konfliknya, bukan penyebab konfliknya lagi. Terus kalau mencari rangkuman, jadi rangkuman itu berbeda dengan berbeda dengan mencari simpulan ya. Kalau rangkuman kan berarti kita disuruh meringkas teksnya. Kalau mencari simpulan itu kita tinggal melihat bagian akhirnya gitu. Ya, masih ada beberapa waktu kita coba bahas lagi ya. Masih ada beberapa soal. Sebentar. Nah, nomor 9. Di nomor 9, ini kan ada 3 paragraf. Kita coba langsung ke soalnya dulu untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Di sini yang diminta adalah opini penulis. Opini itu adalah pendapat, berarti bukan termasuk fakta. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya fakta, ada yang namanya opini. Kalau fakta itu didukung oleh data, biasanya fakta itu em, kalau kita mencari di teks ya,
kalau kita mencari di teks, fakta itu ada angka-angka yang konkret seperti ini. Harga LPG 12 kg, terus eh, mampu mengoleksi 2-3 tabung LPG. Jadi data-data yang ada angkanya itu biasanya, tapi nggak selalu benar, biasanya itu adalah fakta. Sedangkan opini itu ada kalimat yang menyatakan bahwa ini adalah pendapat. Pendapat dari siapa? Si penulis berita atau teks yang dibahas. Opini, kalau secara pengertian, opini penulis dalam tajuk atau berita adalah pendapat penulis tentang masalah yang krusial. Nah, opini itu biasanya disertai dengan solusi dari si penulisnya. Karena kalau kita berpendapat, alangkah baiknya kita juga harus memberikan solusinya. Begitu. Biasanya disertai solusi. Nah, opini ini tersurat ya. Lalu apakah opini bisa tidak tersurat? Bisa. Kalau opini yang tidak tersurat itu biasanya disampaikan oleh penulis untuk orang-orang yang eh, biasanya tulisan-tulisan penulis yang bentuknya kritik, yang tidak disampaikan secara langsung, itu bisa diterjemahkan secara tidak langsung. Gitu. Nah, tapi ada juga opini dan kebanyakan opini itu disampaikan langsung oleh penulisnya, disertakan solusi. Karena eh, apa namanya? Ada fakta, terus penulis memberikan opini dan juga pendapatnya bagaimana untuk memecahkan solusi dari permasalahan yang ada. Begitu. Nah, di sini yang dibahas tentang apa? Di sini yang dibahas tentang nih, dampak kenaikan harga LPG 12 kg bagi masyarakat luas tidak akan terlalu besar sebenarnya. Berarti tentang kenaikan harga LPG. Bagi masyarakat kalangan menengah dan atas, tambahan beban biaya tersebut masih bisa ditanggung yang membahayakan terjadinya migrasi dari pengguna LPG tabung 12 kg ke 3 kg. LPG tabung 3 kg merupakan jenis yang disubsidi oleh pemerintah. LPG jenis ini untuk warga yang tidak mampu saja. Faktanya, tipikal ini berarti masuk ke fakta. Tipikal sebagian besar kelas menengah sudah kecanduan subsidi membuat mereka berpotensi untuk pindah ke tabung 3 kilo. Terlebih lagi di tingkat pengecer, nah ini berarti masih mendukung si fakta ya. Tabung LPG 3 kg bisa dibeli bebas oleh siapa saja. Tidak jarang dijumpai masyarakat yang mampu mengoleksi 2-3 tabung LPG 3 kilo. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan. Secara umum, pemerintah memang perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan terkait dengan sektor gas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai opini dari penulis gitu. Karena di sini ada kata secara umum, berarti bukan apa namanya? Bukan pasti, tapi kebanyakan kasus atau seharusnya gitu kalau secara kasarnya. Pemerintah memang perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan terkait dengan sektor gas. Dengan tidak adanya minyak tanah sebagai bahan bakar di dapur rumah tangga,
kebijakan soal gas harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, ini pendukung dari opininya. Di sektor hulu, potensi gas melimpah, akan tetapi hingga kini masih terdapat persoalan infrastruktur untuk pertransmisian di wilayah hilir. Diperlukan perbaikan infrastruktur gas sehingga harga bisa menjadi efisien. Nah, ini adalah solusi yang diminta. Gitu. Jadi di sini kita sudah menemukan apa namanya? Opininya, terus kita juga sudah menemukan solusi yang disertakan oleh penulis. Maka kita tinggal mencari yang mana yang mendekati atau yang lebih tepat. Nah, di sini yang tepat adalah yang D. Selain perlu lebih berhati-hati dalam kebijakan sektor gas, pemerintah perlu segera memperbaiki infrastruktur gas. Itu ya. Kalau yang E, tidak adanya minyak tanah dan munculnya kebijakan kenaikan harga LPG menimbulkan masalah bagi warga tidak mampu. Ini maksudnya fakta ya. Migrasi penggunaan LPG ke tabung 3 kg masyarakat kelas menengah disebabkan oleh kenaikan harga LPG tabung 12 kg. Ini ada di sini tadi masuk fakta. Masyarakat bebas membeli dan mengoleksi LPG tabung 3 kg merupakan subsidi dari pemerintah. Ini kurang tepat. Konsumen LPG tabung 3 kg tidak hanya sebatas warga yang tidak mampu, tapi kelas menengah juga. Ini juga tidak tepat. Berarti yang paling tepat yang D. Nah, satu lagi, kita genapkan 10 ya. Di sini yang diminta itu adalah paragraf prosedur kompleks yang padu dengan urutan. Berarti mengurutkan paragraf prosedur kompleks. Berarti tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur itu kan ada banyak ya. Kalian juga sudah mempelajari tentunya ada prosedur sederhana, prosedur kompleks, dan yang lainnya. Nah, untuk prosedur kompleks itu urutan langkah-langkahnya harus urut atau harus kronologis. Jadi nggak boleh diacak-acak. Karena kalau tidak urut, nanti bisa menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Gitu. Jadi kalau prosedur kompleks, itu urutan langkah-langkah harus untuk. Nah, jadi kita tinggal mengurutkan. Yang pertama yang ini. Pengairan harus dilakukan secara rutin 3 sampai 5 hari sekali atau bergantung pada keadaan cuaca dan kelembapan tanah. Pengairan dilakukan dengan cara. Nah, dalam teks prosedur, kalau ada kata selanjutnya, mula-mula, itu berarti ada kata setelah atau ada kata sebelumnya. Berarti ini tidak bisa dikatakan yang pertama. Nomor 2 dan 1 otomatis salah. Nomor 3 selanjutnya juga salah. Berarti tinggal yang nomor 4. Berarti ini yang nomor satunya. Pengairan harus dilakukan secara rutin 3 sampai 5 hari sekali atau bergantung pada keadaan cuaca dan kelembapan tanah. Terus di sini ada pilihan nomor 5 atau nomor 1. Pengairan dilakukan dengan cara digenangi 15 menit atau lebih sehingga tanah cukup basah. Yang nomor 1, pengairan selanjutnya dikurangi, terutama pada fase penuaan rimpang, karena tanah yang menggenang dapat menyebabkan buruknya rimpang jahe. Nah, di sini ada kata selanjutnya yang memperkuat argumen dari yang ini. Berarti ini yang nomor 2. Otomatis ini yang nomor 3. Nah, kita tinggal lihat di sini. Yang mana yang mendekati atau yang benar. 4, 5, 1, 2, dan 3.
Jadi nggak perlu dibaca sampai selesai. Gitu. Baik, teman-teman, saya rasa itu. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 9 dan 10? Nah, di sini ada yang berpendapat 10C. C itu dimulai dari nomor 2, 1, 5, 4, dan 3. Nah, ada kata mula-mula di sini. Jadi kalau kita menyusun teks prosedur, seharusnya kita tidak memulai dengan kata mula-mula, tetapi kita berikan pengertiannya terlebih dahulu, apa yang harus kita lakukan di awal sebelum melakukan ini. Ini kan air yang sudah disalurkan, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu tentang pengairannya. Gitu. Nah, di sini yang paling tepat yang nomor 4. Jadi kita tinggal runtut. Yang habis itu yang nomor 5 atau yang nomor 1. Ada pertanyaan yang lain? Sudahkah? Kita sampai jam berapa ya? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, untuk materi hari ini saya rasa cukup, berhubung waktunya juga sudah selesai. Jadi, dalam TKA Bahasa Indonesia itu nanti akan ada banyak sekali yang dibahas, teman-teman. Banyak sekali teksnya. Tapi di sini kita langsung berikan contoh pemahaman soal gitu ya. Jadi nanti bacaannya mungkin akan lebih banyak dari bacaan soal yang sudah diberikan. Jadi nanti persiapan untuk TKA Bahasa Indonesia eh, dipelajari teks-teks yang sudah kalian pelajari mulai dari kelas 7, 8, sampai kelas 9 ini gitu ya. Mohon maaf, kelas 10, 11, dan 12. Baik, saya rasa cukup untuk saya. Saya kembalikan kepada Budian Setiawati. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi dan juga waktunya. Sukses selalu untuk kalian. Semoga nanti bisa dimudahkan dalam persiapan maupun pengerjaan di hari H. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki atas materi yang diberikan. Baik anak-anak, untuk hari ini sesi belajar ya, bahasa Inggris dan bahasa matematik dan bahasa Indonesia sudah selesai. Nanti untuk materi hari ini akan Budian share di grup, dan juga untuk daftar hadir juga nanti Budian share di grup ya, silakan diisi. Nanti ada daftar hadir untuk bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, jadi 2 kali ya isi daftar hadirnya. Baik, sampai jumpa untuk minggu depan ya. Sampai jumpa lagi. Harapannya minggu depan bisa lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran di TKA ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.